Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Moga-moga kita bisa menggunakan kesehatan kita dengan cara sebaik-baiknya untuk berkarya besar dalam kehidupan yang penuh fitnah, dalam kehidupan al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara yang penuh fitnah, penuh intrik, penuh cobaan. Moga-moga Allah menyeberangkan kita dengan selamat ke kehidupan yang al-hayatul baqiyah, kehidupan yang tidak mati-mati lagi. Ya, moga-moga Allah pelindung kita di dunia wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang bisa memastikan masa depannya. Kita lihat Adian Napitupulu, anggota DPR yang sangat terkenal dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang tinggal 5 menit saya jalan kaki di dekat rumah saya ini, di dekat danau, rumahnya di situ, di Kampung Tajur. Ya. Dia umur 16 tahun, ditangkap polisi dan 4 kali pindah sekolah. Tidak ada prestasinya di sekolah, tapi masa depan dia mengejutkan banyak orang dan keluarganya. Dia menjadi anggota DPR pusat. Ya. Jadi tidak ada yang tahu masa depan seseorang. Kita lihat Cristiano Ronaldo misalnya. Dia penyapu jalanan menjadi bintang sepak bola dunia, ya. Karena keterampilannya dan latihan keras, ya. Meskipun dia sudah menjadi pemain profesional, waktu di MU, kesaksian Carlos Tevez katanya, waktu latihan jam 9, kata Carlos Tevez, saya datang ke lapangan hijau itu jam 8.30. Tapi waktu saya datang jam 8.30, Ronaldo sudah ada di situ. Sudah ada di lapangan lebih dulu dari saya. Kemudian ketika saya bilang latihan besok jam 8 pagi, kata Carlos Tevez, besoknya saya lihat waktu saya datang jam setengah 8 pagi, ternyata Ronaldo sudah ada di situ lebih dulu dari saya. Kemudian saya bohongi dia, saya tipu dia, bahwa besok latihan jam 6 pagi. Dan saya datang jam 6 pagi katanya, kata Carlos Tevez. Tapi waktu saya datang jam 6 pagi, Ronaldo sudah ada di lapangan sebelum saya datang. Pekerja keras mengubah bakat-bakat yang mungkin merasa tidak berbakat menjadi orang yang sukses karena kerja keras. Demikian juga kita lihat survei-survei, ya, yang diadakan oleh surveyor itu, lembaga-lembaga survei. Anies Baswedan selalu nomor 3, dikalahkan oleh survei nomor 1 Ganjar atau Prabowo atau berganti-ganti. Tapi seluruh lembaga riset, lembaga survei itu mengatakan elektabilitas Anies Baswedan itu betul-betul jeblok, ya, nomor 3, tidak pernah nomor 1 atau nomor 2, tapi juga sekaligus ada usaha-usaha untuk menjegal supaya dia tidak bisa jadi wakil presiden. Kita tidak tahu apakah Anies Baswedan bisa menjadi presiden berikutnya, meskipun surveinya itu tidak pernah nomor 1 dan 2. Masa depan tidak bisa kita tentukan. Tapi kita lihat survei-survei yang selalu zaman gubernur DKI, survei Anies selalu nomor 3. Tapi akhirnya dia jadi gubernur DKI. Dan kita juga tidak tahu masa depan. Ya. Mungkin saja Anies Baswedan jadi presiden 2 periode. Umar bin Khattab adalah pembunuh anak kandungnya sendiri. Dikubur hidup-hidup anak kandungnya yang perempuan itu. Karena dalam tradisi jahiliyah masyarakat Arab, anak perempuan adalah satu noda
dalam keluarga, yang merendahkan derajat keluarga, dikubur hidup-hidup, tapi masa depan hanya milik Allah. Kemudian dia memeluk Islam, dan 2 periode Umar bin Khattab menjadi presiden di Madinah, memerintah seluruh jazirah Arab itu selama 10 tahun 6 bulan. Dan kita juga tidak tahu masa depan seorang Abdurrahman bin Auf, ya, yang mulai usaha dengan modal nol, pindah dari Mekah ke Madinah ke Yathrib, tidak membawa apa-apa, dibantu oleh Sa'ad bin Rabi supaya memilih salah satu istrinya, dan istri yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf itu nanti akan diceraikan, tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Terus kata Sa'ad, ya Abdurrahman bin Auf, aku diperintahkan Rasulullah untuk bersaudara dengan engkau, saya orang paling kaya di Madinah ini, ambillah kekayaan yang aku miliki separuh untukmu untuk modal usaha. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau, dan dia hanya bilang, tunjukkan saya ke pasar, jalan ke pasar di Madinah itu. Dia bekerja di pasar dengan keras, menjualkan barang milik orang-orang lain dengan modal keimanan. Dia kemudian dalam sejarah Islam, meskipun dia memulai masuk pasar pada usia 43 tahun, dan kemudian dia dikenal sebagai orang yang paling kaya raya dalam sejarah Islam. Suatu hari penduduk Madinah gempar karena terasa ada gempa bumi, sehingga keluar penduduk Madinah, kiranya bukan gempa bumi tetapi rombongan unta yang membawa barang-barang berharga dari Syam menuju Madinah. Rombongan unta, jauh perjalanan dari Syam ke Madinah, 1 bulan perjalanan. Masyarakat terkejut, unta milik siapa? Ternyata milik Abdurrahman bin Auf yang sekarang begitu kaya raya. Jumlah rombongan unta itu yang membawa barang-barang berharga dari Syam, dari pasar global di Romawi menuju Madinah itu jumlahnya 700 banyaknya milik Abdurrahman bin Auf. Kita lebih suka melihat masa depan seseorang daripada masa lalunya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu
kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.